Halo semuanya, welcome back in my YouTube channel. Dengan Rini di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, bisa subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya tentang seputar anak. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton channel YouTube-nya dari Pak Denny Siregar. Di dalam video itu menyatakan bahwa Pak Nadiem itu meminta atau mungkin memohon kepada Pak Jokowi supaya sekolah untuk dibuka kembali, dan akhirnya Pak Jokowi mentargetkan bahwa Juli 2021 ini sekolah akan dibuka kembali. Gimana ya? Jadi di dalam video itu Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, mengatakan bahwa kalau misalnya sekolah terlalu lama tidak dibuka, maka kita akan kehilangan lost generation, atau generasi-generasi emas kita akan hilang begitu saja. Jadi di video Pak Denny Siregar itu mengatakan bahwa program pembelajaran secara online itu sangat kurang dibandingkan dengan program pembelajaran secara offline. Nah, sekarang saya mau bahas ini dari segi mata saya sebagai seorang pendidik, ya. Nah, kita mau bahas ini. Kenapa dikatakan bahwa program pembelajaran secara online ini sangat kurang? Karena yang pertama, biasanya guru yang mengajar matematika, kemudian penjas, ya, itu akan mengalami kesulitan. Ya, kalau guru matematika dia akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi-materi yang kelas besar, kelas 4 sampai 6, ya, itu mereka akan kesulitan. Nah, ini terbukti, ya, ada anak murid les saya, ya, dia kelas 5, tapi dia tidak mengerti sama sekali apa yang gurunya dijelaskan ketika pembelajaran secara online. Ya, jadi anak ini akhirnya sama sekali nggak ngerti tentang matematika. Yang kedua, kemudian tidak semua orang tua bisa mengajari pelajaran matematika, ya, karena memang kalau masih kelas 1 atau kelas 3 mungkin masih mudah, tapi ketika kelas 4 sampai kelas 6 tidak semua orang memiliki kepintaran atau kepandaian di bidang matematika. Yang ketiga, siswa susah untuk konsentrasi ketika belajar secara online. Karena siswa itu merasa bahwa gurunya kan hanya bisa memperhatikan sebatas kamera. Ya, di luar kamera gurunya tidak melihat apa yang siswa itu lakukan. Jadi kadang-kadang siswa ini suka tidak memperhatikan, mereka asik sendiri dan gurunya memang tidak melihat. Itulah kelemahan dari belajar secara online. Kemudian yang keempat, orang tua susah untuk membagi waktu untuk bekerja dan juga untuk mengajari anaknya di rumah. Ya, jadi ada juga sih orang tua yang agak kesulitan mencari barang-barang atau peralatan untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan seperti buffalo, asturo, kemudian origami. Nah, mereka itu harus mencari atau menyediakan waktu untuk mencari kertas-kertas seperti itu. Sedangkan sekarang ini banyak toko-toko yang menjual seperti itu yang tutup gitu loh. Jadi mereka harus mencari toko yang lebih jauh. Yang kelima, ketika siswa ulangan, itu mereka bisa membuka buku, ya. Bahkan ada orang tua juga yang membantu anaknya mengerjakan soal ulangan tersebut, gitu. Dan ini nggak bisa dipungkirin lagi, karena memang terjadinya seperti itu, dan beberapa orang tua dan beberapa teman-teman saya itu juga mereka cerita akhirnya mereka juga membantu anaknya. Karena memang walaupun gurunya suruh belajar gitu, tapi anak ini tidak pernah belajar akhirnya. Karena mereka pikir, toh ulangan aku bisa buka buku catatan, toh akan dibantu dengan mami atau papi. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan orang tua, ya, perlu digarisbawahi. Tapi memang kondisinya seperti itu. Yang saya mau tekankan di sini bahwa
secara tidak langsung otak anak ini tidak pernah digunakan. Nah, otak ini ibarat pisau. Jadi kalau pisau tidak pernah diasah, maka dia akan tumpul. Sama halnya dengan otak. Kalau kita tidak pernah mengasah otak kita, maka otak kita juga akan tumpul. Contohnya saya sendiri nih, ya. Saya ini memang lebih fokus ke matematika, ya, karena saya lebih suka mengajar matematika. Jadi saya benar-benar fokus ke pelajaran matematika. Nah, ketika bimbel vakum kurang lebih selama 6 bulan atau 7 bulan pertama dari COVID itu, ya, otomatis saya tidak pernah lagi menggunakan otak saya untuk menghafal rumus-rumus matematika dan juga apa yang perlu dihafal dari matematika. Misalnya 1 abad itu 100 tahun, apa segala macam. Jadi selama 6 bulan atau 7 bulan itu saya tidak pernah menggunakan otak saya. Nah, ketika bimbel dibuka lagi, saya perlu untuk melihat lagi rumus-rumus matematika. Nah, itu contohnya. Yang keenam, siswa menjadi cenderung individualisme, cepat marah, dan juga penyendiri. Kenapa? Karena selama pandemi mereka terkurung di dalam dan mereka tidak pernah bergaul. Bahkan ada anak murid saya, ya, yang memang sengaja orang tuanya berhentiin sekolah karena dia kalau nggak salah dia itu TK, dia sengaja berhentiin, nanti saja masuknya di SD kelas 1. Toh pandemi belajar secara online. Nah, dia kesulitan untuk mengajari anak secara online. Akhirnya ini anak hanya diam di rumah saja. Akhirnya apa yang anak ini lakukan? Dia nonton YouTube, main game, dan seterusnya sehari-harinya. Akhirnya anak ini menjadi seorang penyendiri. Nah, itu adalah kekurangan-kekurangan ketika anak-anak atau siswa belajar secara online, ya. Mungkin masih banyak lagi, tapi nggak mungkin saya utarakan di sini semuanya, ya. Nah, kembali lagi, ketika Bapak Jokowi mentargetkan bahwa Juli 2021 itu akan sekolah akan kembali dibuka, saya otomatis bertanya atau mengadakan survei dengan orang tua murid yang ada di sini, ya. Dan orang-orang tua murid yang saya tanya ini memang ada yang pro dan yang kontra, ya. Jadi kebanyakan sih siswa kelas 1 sampai 3 yang orang tuanya mempunyai anak kelas 1 sampai 3, mereka kurang setuju, ya. Kenapa? Alasan mereka, anak belum bisa untuk diajak social distancing, ya. Jadi mereka, ya, namanya juga anak-anak, ketika ngumpul ya udah mereka ngobrol, main, deket-deketan, buka masker. Nah, itu mereka belum bisa diajak untuk social distancing. Kemudian yang kedua, anak belum mengerti cara menjaga kebersihan diri. Contohnya, cuci tangan sebelum makan, ya. Mungkin sebagian anak-anak sudah mengerti, tapi mereka sebagian lagi tuh belum tahu bagaimana cara mempraktekannya. Atau kadang-kadang anak-anak itu kan namanya anak-anak, kita juga sering lupa. Anak-anak lupa ketika makan tidak cuci tangan. Nah, sebagian anak seperti itu sering terjadi gitu loh. Jadi mereka lupa cuci tangan, atau mereka ada yang belum mengerti bahwa cuci tangan itu sangat perlu untuk menjaga kebersihan gitu, supaya menghindari virus-virus COVID segala macam. Itu kadang-kadang mereka tuh harus selalu diingatkan, ya. Nah, karena kita sendiri pun juga kadang-kadang suka lupa, ya. Udah cuci tangan belum ya? Nah, kita sendiri kadang-kadang suka lupa, apalagi anak-anak gitu loh. Nah, terus kemudian masalah masker. Masker kalau misalnya sekolahnya memang hanya 2 jam sih mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau sudah lewat 2 jam, kita harus perlu mengingatkan anak juga gitu loh, bahwa masker itu setelah 2 jam atau 3 jam itu perlu diganti, ya, perlu ganti masker. Tapi kan anak belum tentu bisa ngelihat jam, terutama anak kelas 1 ya. Nah, ada juga kejadian tentang masker di bimbel, ya. Jadi ada satu anak, ini anak kelas 1 ya, dia pakai masker, kemudian kepalanya basah.
dia buka itu masker untuk lap kepala. Ya, teman-teman bisa bayangin ya. Jadi itu anak kelas 1, dia nggak tahu gunanya masker itu untuk apa, tapi setelah dipakai kemudian untuk lap kepala dipakai lagi. Nah, yang seperti itu anak kelas 1 sampai kelas 3 mungkin ya masih belum mengerti banget mengenai masalah masker. Dan orang tua yang setuju untuk sekolah dibuka pada bulan Juli 2021 itu adalah orang tua kelas besar atau kelas 4 sampai 6. Karena mereka rata-rata mengeluhkan susah mengajarin anak matematika. Ya. Nah, ini yang saya tangkap gitu. Jadi, orang tua kesulitan untuk mengajari pelajaran matematika. Nah, kemudian saya berpikir, ini pemikiran saya berdasarkan pengalaman saya mengajar ya. Untuk membuat orang tua merasa nyaman melepas anaknya pergi sekolah, mungkin perlu diperhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, untuk tahap pertama, mendingan yang masuk anak kelas 4 sampai 6 terlebih dahulu. Ya, jadi yang sekolah secara offline itu kelas 4 sampai kelas 6 terlebih dahulu karena mereka sudah lebih mengerti mengenai social distancing. Terus kemudian yang kedua, kelas dibagi menjadi 3. Jadi menurut pengalaman saya, biasanya satu kelas itu ada sekitar 30 sampai 35 anak. Ya, kita bagi 3 aja. Jadi hari Senin, misalnya kalau 30 anak 10, hari Selasa 10 anak, hari Rabu 10 anak, kemudian balik lagi ke hari Kamis 10 anak yang dari yang gelombang yang pertama. Nah, jadi diatur sedemikian sehingga satu kelas itu hanya ada berkisar isi 10 sampai 12 anak. Yang ketiga, biasanya anak-anak ini kan punya teman akrab. Nah, kita lihat teman akrabnya itu siapa. Nah, kalau bisa mereka yang berteman akrab dipisahkan harinya supaya mereka tidak ngobrol, tidak main, dan mereka bisa social distancing gitu loh. Jadi yang masuk itu kalau bisa teman-teman yang kurang akrab, tanda kutip ya, yang kurang akrab supaya mereka bisa melakukan social distancingnya lebih maksimal. Ya, kalau misalnya lo kan saya belum tahu karena saya baru pertama kali menjadi wali kelasnya gitu kan, bisa ditanya ke guru yang sebelumnya. Ini teman akrabnya siapa ya? Kalau misalnya gurunya yang kelas sebelumnya juga nggak tahu, bisa ditanya ke orang tuanya. Jadi cari tahu ini teman akrabnya siapa. Kalau bisa pisahkan mereka, pisahkan di hari yang berbeda. Yang keempat ya, sampai di sekolah cek suhu, kemudian anak suruh cuci tangan di kamar mandi, baru masuk ke kelas. Yang kelima ya, bisa dilakukan penyemprotan setiap hari. Ya, jadi selesai anak-anak belajar pulang, itu semprot ruangannya supaya untuk menghindari virus-virus COVID yang ada. Nah, yang ketujuh, ketika anak masuk, guru harus fokus untuk menjelaskan pelajaran yang tidak bisa dijelaskan secara online. Ya. Jadi fokus di situ, terus kemudian baru mereka kasih tugas, dan tugas ini sebisa mungkin dikerjakan di rumah. Nanti masuk guru lain menjelaskan juga pelajaran yang memang susah dijelaskan secara online gitu. Jadi hanya fokus untuk menjelaskan. Mungkin kalau matematika bisa lah dikasih latihan sekitar 2 atau 3 nomor untuk coba-coba. Jadi nanti setelah itu baru kita kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang ketujuh yaitu istirahat hanya 1 kali saja, dan itu di dalam kelas, dan juga usahakan ada guru yang menjaga. Kenapa hanya 1 kali saja? Nah, istirahat ini hanya digunakan untuk makan dan minum saja, bukan untuk bermain, bukan untuk mengobrol. Yang kedelapan, jika siswa ingin ke toilet untuk misalnya cuci tangan atau
buang air kecil, itu usahakan hanya 2-2 saja. Jadi bergantian 2-2 per kelas, karena kita juga harus lihat kelas yang lainnya juga. Ya, jadi gantian 2-2, 2 kembali, baru 2 berikutnya, terus kemudian 2 berikutnya lagi. Jadi diatur supaya tidak numpuk di toilet. Nah, teman-teman, itu ke-8 hal yang perlu diperhatikan untuk membuat orang tua kita merasa nyaman membiarkan anaknya masuk sekolah secara offline, ya. Itu berdasarkan pemikiran saya dan pengalaman saya mengajar di bimbel ini, ya, karena bimbel saya masih jalan secara offline, tapi hanya satu gelombang hanya 3 anak, jadi memang tidak terlalu banyak, dan itu juga harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi mungkin buat teman-teman yang mengajar di sekolah mungkin akan lebih capek, tapi mau gimana lagi, ya memang situasinya seperti ini, kita harus memberikan juga rasa nyaman untuk orang tua menyerahkan anaknya untuk belajar secara offline. Nah, teman-teman, itu sharing saya hari ini untuk teman-teman. Semoga kita diberi kekuatan untuk menghadapi pandemi ini, selama pandemi ini, ya, dan juga kita bekerja keras supaya pandemi ini bisa berlalu. Buat teman-teman yang memang merasa bahwa saran ini bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk sekolah-sekolah, bisa share juga, kasih tahu ke teman-teman yang lain supaya saran ini bisa dipakai kalau memang saran ini bagus, ya, dan teman-teman merasakan manfaatnya. Silahkan share ke sosial media yang teman-teman punyai. Thank you for watching. Bye bye.